Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan bahas mengenai SKB kesehatan, khususnya tentang asuhan kebidanan. Oke, untuk tidak perpanjang waktu, sekarang kita bahas soalnya. Oke, soal yang pertama. Lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin. A. Menghitung HPL. B. Mengukur TFU. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. E. Mengukur panggul. Oke, untuk menghitung HPL ini bertujuan untuk memperkirakan bayi itu kapan akan lahir. Kalau TFU itu untuk menentukan tinggi fundus uteri untuk mengetahui perkiraan besar janin itu berapa. Nah, kalau lila atau lingkar lengan atas itu untuk menilai status gizi dan apakah mengalami kek atau kekurangan energi kronis. Kalau mengukur tinggi badan ini biasanya kalau ibu hamil normalnya itu minimal 145 cm. Kalau mengukur panggul bertujuan untuk menentukan apakah bayi bisa lahir normal sesuai dengan ukuran panggul ibu. Nah, udah jelas ya teman-teman, kalau untuk memperkirakan besar janin ini adalah dengan mengukur TFU atau tinggi fundus uteri. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh bidan pada penata laksanaan kehamilan patologi. A. Kehamilan gemeli. B. Tali pusat menumbung. C. Preeklamsi berat. D. Anemia ringan. E. Riwayat SC. Oke, jawabannya adalah anemia ringan. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, penapisan atau screening dirujuk apabila nih didapati ada 18 ya teman-teman. Yang pertama itu ada riwayat bedah sesar atau SC. 2. Perdarahan per vaginam. 3. Persalinan kurang bulan atau usia kurang dari 37 minggu. 4. Ketuban pecah dengan mekonium yang kental. 5. Ketuban pecah lama atau lebih dari 24 jam. 6. Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan atau kurang dari 37 minggu usia kehamilan. Ketubannya udah pecah. Nah, yang ketujuh, ikterus. Yang kedelapan, anemia ringan. Anemia berat. Yang kesembilan itu tanda atau gejala infeksi. Yang 10, preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Yang ke-11, tinggi fundus uteri lebih dari 40 cm. Yang ke-12, gawat janin. 13, primipara dalam masa aktif persalinan dengan palpasi kepala janin masih 5/5. Si tinggi ya. Yang ke-14, presentasi bukan kepala belakang. 15, presentasi majemuk. 16, kehamilan gemeli. 17, tali pusat menumbung. 18, syok. Oke, udah jelas ya, yang ini adalah anemia ringan. Kalau anemia berat itu udah nggak bisa. Kalau ringan masih bisa kita cegah. Oke, lanjut soal nomor yang ketiga. Seorang bidan yang memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra atau dilakukan secara bersama sebagai salah satu urutan proses kegiatan pelayanan. A. Sekunder. B. Rujukan. C. Primer. D. Tertier. E. Kolaborasi. Oke, jawabannya adalah E. Nah, penjelasannya, tipe pelayanan kebidanan itu ada 3. Yang pertama itu ada pelayanan kebidanan primer atau mandiri, yaitu pelayanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Yang kedua, pelayanan kebidanan kolaborasi merupakan pelayanan kebidanan sebagaimana tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama. Ya kan? Bersama. Kalau primer itu mandiri, kalau kolaborasi itu dia bersama. Nah, kalau yang ketiga itu adalah pelayanan kebidanan rujukan, yaitu bidan melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi atau menerima rujukan dari dukun, juga layanan horizontal maupun vertikal ke profesi kesehatan lain. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan A. Melakukan senam hamil. B. Deteksi dini komplikasi mengancam jiwa dan bayi. C. Menyediakan rujukan yang efektif. D. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. E. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. Oke, jawabannya adalah B. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa dan bayi. Mengapa? Dengan melakukan identifikasi ibu hamil, kita dapat melakukan deteksi dini terhadap komplikasi yang mengancam jiwa dan bayi sehingga kehamilan tetap alamiah dan dapat dilakukan sesuai dengan penata laksanaannya dan juga menurut kebutuhan ibu hamil.
Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Tinggi fundus uteri pada usia kehamilan 24 minggu. A. Setinggi pusat. B. 3 jari di bawah pusat. C. 3 jari di atas pusat. D. Pertengahan pusat dan PX. E. 2 jari di atas simfisis. Oke, ini penjelasannya. 24 minggu itu masih setinggi pusat ya teman-teman. Jadi jawabannya A. Nih, ini boleh di screenshot bagi teman-teman, bisa dihafal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Pada ibu hamil, vagina dan vulva terjadi hipervaskularisasi sehingga menimbulkan warna merah atau kebiruan yang disebut A. Tanda Hartmann, B. Tanda kehamilan, C. Tanda Goodell, D. Tanda Heger, E. Tanda Chadwick. Oke, penjelasannya. Tanda Heger itu merupakan ismus rahim menjadi hipertrofi dan bertambah panjang sehingga bila diraba terasa lunak. Tanda Goodell, serviks uteri bertambah vaskularisasinya dan menjadi lunak. Tanda Hartmann, luka kecil yang menyebabkan perdarahan sedikit pada belas tulang bernidasi. Tanda kehamilan. Nah, tanda kehamilan itu ada lagi tuh, tanda pasti hamil, tanda tidak pasti hamil, dan dugaan hamil. Nah, di sini dikatakan adalah menimbulkan warna merah atau kebiruan yang disebut. Oke, udah jelas ini tanda Chadwick. Oke, jadi jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 7. Amnion atau air ketuban yang merupakan elemen dari kehamilan yang sangat penting. Beberapa aspek penting yang perlu diketahui adalah volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan. Berapa? A. 500 sampai 1000 cc, B. 1000 sampai 1500 cc, C. 1500 sampai 2000 cc, D. 2000 sampai 2500 cc, E. 3500 cc. Oke, penjelasannya struktur amnion itu ada volumenya itu bila cukup bulan itu 1000 sampai 1500. B. Warna putih keruh berbau amis terasa panas. C. Reaksinya agak alkali sampai netral dengan berat jenis 1008. Komposisinya 98% air, sisanya albumin, urea, asam urat, kreatinin, sel-sel epitel rambut lanugo, vernix caseosa, dan garam anorganik, serta kadar protein 2,6% gram liter. Oke, jawabannya B, 1000 sampai 1500 cc. Soal nomor 8, gerakan fetal pertama atau quickening terjadi ketika usia kehamilan berapa minggu? A. 10, B. 12, C. 16, D. 24, E. 26. Oke, embrio umur 16 minggu apa aja? Nih, gerakan fetal pertama atau quickening, denyut jantung janin atau DJJ sudah dapat didengar dengan Doppler, sudah mulai ada mekonium atau vernix caseosa, sistem muskuloskeletal sudah matang, sistem saraf mulai melaksanakan kontrol, pembuluh darah berkembang dengan cepat, tangan janin mulai dapat menggenggam, semua organ mulai matang dan tumbuh. Oke, jawabannya 16 minggu ya. C. 9. Tulang yang dinamakan dengan tulang duduk adalah A. Ilium, B. Ischium, C. Pubis, D. Coccygeus, E. Sacrum. Oke, jawabannya ischium. Nah, ilium itu apa? Itu adalah tulang usus, ischium tulang duduk, pubis tulang kemaluan, coccygeus itu tulang tungging, sacrum itu adalah kelangkang. Oke, jawabannya adalah ischium, tulang duduk. Nomor 10. Nomor 10, dalam pelayanan standar asuhan kehamilan, pemberian tablet besi atau FE minimal tablet selama kehamilan dengan dosis 1 tablet setiap harinya. A. 90, B. 60, C. 50, D. 75, E. 95. Oke, penjelasannya. Di Indonesia, pemerintah merekomendasikan konsumsi tablet besi untuk ibu hamil sebanyak 90 tablet. Hal ini bertujuan untuk mencegah anemis defisiensi zat besi saat hamil. Dan itu udah termasuk dalam standar pelayanan kehamilan. Oke, jadi jawabannya A, 90 tablet. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir. Semoga teman-teman dilancarkan ujiannya untuk bisa lulus dan hingga mendapatkan NIP ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.